Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dani Muhtada dan Ibu Hikmiyatin Jalilah. Yang terhormat para mentor pesantren Risyad Al-Muhtada dan teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Anur Wahyuning Tias, Mahasantri Pesantren Risyad Al-Muhtada Angkatan 2. Di video ini, saya akan menceritakan gambaran mengenai rancangan skripsi yang akan saya lakukan. Judul skripsi saya yaitu pengembangan ELKPD berbasis PBL STEM untuk melatih kemampuan memecahkan masalah peserta didik SMP. Hal yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini yaitu adanya kebijakan pergantian kurikulum di Indonesia. Kebijakan kurikulum ini sering terjadi di Indonesia, contohnya pada kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Adanya kebijakan kurikulum ini juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia yang masih lemah, yang mana sistem pendidikan di Indonesia lebih menitikberatkan pada kemampuan peserta didik untuk menghafal, membaca, dan hanya mengetahui informasi dalam bentuk teks. Hal tersebut menyebabkan ketidaksiapan peserta didik dalam menghadapi persaingan global, di mana pada abad 21 ini diharuskan peserta didik menguasai 4 keterampilan abad 21, yaitu keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, salah satu keterampilan yang harus dikuasai peserta didik yaitu keterampilan memecahkan masalah. Dalam pembelajaran IPA, menitikberatkan pada kemampuan peserta didik untuk menganalisis permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun faktanya, kemampuan memecahkan masalah peserta didik di Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut ditandai dengan hasil PISA 2018, di mana Indonesia menduduki posisi 70 dari 78 negara. Sehingga diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat menganalisis kemampuan memecahkan masalah peserta didik, salah satunya melalui model pembelajaran STEM, di mana model pembelajaran STEM ini menitikberatkan pada 4 bidang ilmu pengetahuan, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik. Model pembelajaran STEM ini dapat dikolaborasikan dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang memfokuskan peserta didik untuk dapat menganalisis permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang kaitannya dengan materi pembelajaran. Tantangan lain yang dihadapi dalam sistem pendidikan di Indonesia yaitu ketidaksiapan guru dalam proses pembelajaran, di mana guru dituntut untuk dapat memberikan fasilitas dan memberikan media pembelajaran yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Salah satu hal yang dapat memfasilitasi guru atau membantu guru dalam proses pembelajaran yaitu melalui pengembangan ELKPD. ELKPD merupakan lembar kerja peserta didik yang di dalamnya berisi materi dan juga petunjuk-petunjuk percobaan yang relevan dengan pembelajaran yang dapat memecahkan masalah peserta didik. Selain itu, hal yang melatar belakangi saya mengambil topik penelitian ini yaitu hasil dari wawancara di SMP Negeri 27 Semarang yang menyatakan bahwa di SMP tersebut belum adanya media pembelajaran khusus yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam proses memecahkan masalah, yang mana di SMP tersebut masih menggunakan media pembelajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga berbantuan video dari YouTube. Selain itu, di SMP tersebut peserta didik masih mengalami kesulitan memecahkan masalah, terutama dalam materi pembelajaran IPA yang kaitannya dengan fisika, salah satunya pada materi suhu, kalor, dan pemuaian. Hal tersebut ditandai dengan hasil pembelajaran yang masih rendah, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengembangan ELKPD berbasis PBL STEM untuk melatih kemampuan memecahkan masalah peserta didik SMP. Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik dari ELKPD yang dikembangkan untuk melatih kemampuan memecahkan masalah peserta didik SMP. Yang kedua, bagaimana validitas ELKPD yang dikembangkan untuk melatih kemampuan memecahkan masalah peserta didik SMP. Dan yang ketiga, bagaimana kepraktisan ELKPD yang dikembangkan untuk melatih kemampuan memecahkan masalah peserta didik SMP. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan dalam proses penyusunan skripsi saya, yaitu penelitian saya menggunakan jenis penelitian Research Development. Penelitian Research Development ini merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada pengembangan dan juga untuk menguji keefektifan dari produk tersebut. Tujuan saya mengembangkan produk ini yaitu untuk menghasilkan produk ELKPD berbasis PBL STEM untuk melatih kemampuan memecahkan masalah peserta didik pada materi suhu, kalor, dan pemuaian.
Model pengembangan yang saya gunakan yaitu model pengembangan 4D yang dikembangkan oleh Tiaga Rajan, di mana model pengembangan ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada define atau mendefinisikan, yang kedua ada desain atau perancangan, yang ketiga ada develop atau pengembangan, dan yang keempat ada penyebaran atau disseminate. Kemudian populasi dan sampel yang saya gunakan populasinya yaitu seluruh peserta didik kelas 7 dan kelas 8 di SMP Negeri 27 Semarang, sedangkan sampelnya yaitu peserta didik kelas 7 dan 8 yang dipilih secara random menggunakan teknik purposive sampling. Variabel penelitian yang saya lakukan terdiri dari 3 variabel, yaitu yang pertama variabel bebas yaitu ELKPD berbasis PBL STEM, yang kedua variabel terikatnya yaitu kemampuan membacakan masalah peserta didik SMP, dan yang ketiga variabel terkontrol yaitu pada peserta didik, bahan ajar, guru, dan juga materi ajar yang digunakan dalam proses pengembangan. Kemudian metode pengumpulan data yang saya lakukan ada 3 cara, yaitu yang pertama dokumentasi, yang kedua melalui metode kuesioner atau angket yang dibagikan kepada peserta didik kelas 8 untuk menguji keterbacaan dan peserta didik kelas 7 untuk menguji kepraktisan, dan juga validasi yang dilakukan oleh dosen dan juga guru di SMP Negeri 27 Semarang. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis datanya. Yang pertama ada analisis karakteristik ELKPD berbasis PBL STEM, yang kedua ada analisis validasi isi yang dilakukan menggunakan teknik Eichen-V, dan yang ketiga ada teknik analisis kepraktisan dan juga analisis keterbacaan. Demikian pemaparan rancangan skripsi yang akan saya lakukan. Doakan semoga cepat selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.